Ada satu soalan ataupun pertanyaan daripada teman ataupun saudara kita daripada Malaysia. Apakah otoritas agama Islam di Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, saya mohon maaf, semalam itu di reaction videoku yang sebelumnya itu menyebutkan kata-kata butuh, atau di situ lebih lengkapnya dialognya gini. Kita itu, Indonesia dan Malaysia itu saling membutuhkan. Indonesia butuh, Malaysia butuh. Jadi gitu. Intinya gini, butuh itu dalam bahasa Indonesia. Karena saya orang Indonesia, jadi menyebutnya butuh. Sedangkan di bahasa Melayu, bahasa orang-orang Malaysia itu perlu atau memerlukan gitu. Jadi intinya gini, dalam pembicaraan saya di video itu, Indonesia dan Malaysia itu saling memerlukan gitu. Indonesia perlu ke Malaysia dan Malaysia perlu ke Indonesia. Intinya gitulah gitu. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu perlu itu butuh, membutuhkan gitu. Membutuhkan itu berarti memerlukan, dan butuh itu perlu gitu ya, seperti itulah guys. Jadi mohon maaf buat teman-teman, karena saya orang Indonesia jadi menyebutnya itu butuh guys. Kadang kita itu kan karena udah terbiasa menyebutkan perkataan dari kami gitu, jadi ya spontan aja, bukan diniatkan untuk menghina siapapun, bukan diniatkan untuk mencaci siapapun guys. Jadi itu memang spontan aja gitu. Jadi real memang ya, jika itu dianggap kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya gitu guys. Terima kasih buat kalian semuanya yang udah mengingatkan. Terima kasih teman-teman semuanya. Jadi mohon maaf lah sebesar-besarnya buat teman-teman sahabatku semuanya. Oke teman-teman sahabatku, ini yang kemarin viral tuh ya di Indonesia, masalah Lebaran atau Hari Raya, yang pemerintah belum menentukan Hari Raya Idul Fitri, tapi sudah ada yang beraya terlebih dahulu lah di Indonesia itu, yaitu tepatnya di Gunung Kidul, tepatnya di Yogyakarta gitu. Jadi Hari Raya tanggal 10 kan itu hari itu, sebelumnya itu sebelum 7 hari sebelum Hari Raya Hari Raya Idul Fitri tanggal 10 itu, ternyata sudah ada yang berhari raya duluan, yaitu di Gunung Kidul. Jadi banyak pertanyaan sebenarnya dari teman-teman di Malaysia yang menanyakan bahwa kenapa lemah sekali peraturan di Indonesia tentang agama, sehingga banyak yang orang-orang gampang sekali disesatkan gitu. Jadi ini ada jawaban dari teman kita orang Indonesia juga. Beliau ini ada di Yogyakarta, jadi tahu apa yang sebenarnya terjadi di Yogyakarta. Ini dia penjelasannya guys. Ada satu soalan ataupun pertanyaan daripada teman ataupun saudara kita daripada Malaysia. Iya. Apakah otoritas agama Islam di Indonesia tidak atau nggak punya kuasa untuk menghukumi golongan yang kita sebut dengan ajaran sesat seperti di Jogja tersebut? Perlu difahami untuk kawan-kawan kita dekat Malaysia bahwasanya otoriti tertinggi untuk keagamaan Islam di Indonesia itu ditanggung oleh Majlis Ulama Indonesia, atau kita sebut dengan MUI ataupun MUI. Dari MUI ini ataupun MUI ini tugas dia memberikan fatwa ataupun panduan ataupun hukum tentang hal ataupun benda-benda yang berkaitan dengan agama. Namun MUI tidak memiliki kekuasaan hukum untuk menangkap atau mengadili golongan-golongan yang dianggap sesat. Tak macam dekat Malaysia.
Adapun penegakan hukum untuk menangkap atau mengadili kelompok-kelompok sesat tersebut itu di bawah wewenang kerajaan dan lembaga ataupun organisasi kerajaan penegak hukum seperti kepolisian ataupun polis. Namun, dua organisasi terbesar di Indonesia iaitu Muhammadiyah dan Nadlatul Ulama telah memberikan klarifikasi ataupun penjelasan berkaitan dengan isu ini, iaitu mereka mengatakan bahawasanya memang 100% kelompok tersebut sesat. Kelompok itu sebenarnya kecil saja, dia tak besar pun, mungkin pengikut 50 ataupun 100, tapi mungkin ada sebab saya sudah beberapa kali pergi ke Gunung Kidul. Gunung Kidul itu adalah satu wilayah yang sangat jauh daripada bandar Yogyakarta, dan itu disebabkan mungkin misinformation ataupun kurangnya information ataupun education berkaitan dengan agama. Disebabkan itulah ajaran sesat tersebut senang untuk mempengaruhi warga di Gunung Kidul tersebut. Dan Gunung Kidul tersebut besar, bukan hanya satu wilayah sangat kecil, tak, dia cukup besar juga disebut sebagai satu wilayah, sebab dia ada governor, kalau kita cakap DUN, right, ada DUN. Dan mungkin disebabkan benda tu, tempat itu sangat-sangat kecil, jauh daripada bandar Yogyakarta ataupun bandar Gunung Kidul, dan kurangnya education, mungkin itulah salah satu sebab ajaran sesat tersebut berkembang. Tetapi tidak perlu risau, dua organisasi besar yang saya sebutkan tadi telah mengharamkan, telah menyalahkan bahwasanya organisasi ataupun kelompok-kelompok tersebut memang 100% sesat. Jadi saya sebagai warga Indonesia cukup malu jugalah, disebabkan kelompok-kelompok kecil tersebut muncullah berita-berita ataupun berita-berita ataupun perkongsian-perkongsian yang kurang sedap didengar daripada berita ataupun news Malaysia yang menggunakan narasi ataupun perkataan yang cukup generalize. Rakyat Yogyakarta, rakyat Indonesia raya seminggu lebih awal. Tak semua, saudara. Hari ini saya solat Id ataupun solat Aidilfitr itu di Jogja, dan tiada satu pun rakyat Yogyakarta yang sudah raya dulu, tak ada, lebih awal tak ada. Mereka menggunakan sistem hilal, ikut anak bulan lah. Jadi raya semua sama di Indonesia. Mungkin hanya kelompok kecil ataupun kelompok sesat tersebut saja. Tetapi itulah saya cakap tadi, untuk menghukumi, untuk menghadili, untuk menangkap, itu bukan wewenang ulama dekat Indonesia. Itu wewenang kerajaan ataupun wewenang penegak hukum seperti kepolisian. Saya harap Indonesia dan Malaysia bisa bersatu di atas agama Islam. Iya, mudah-mudahan Indonesia dan Malaysia itu bisa bersatu untuk ketegakan Islam, untuk menegakkan agama Islam gitu. Teman-teman sahabatku semuanya, gini, sebenarnya bukan hanya di Gunung Kidul sebenarnya yang ini ya, yang beda hari lebarannya di Indonesia itu. Ada juga di Jember, ada juga di Jember, di tempatku, di sebelah kampung gitu. Ya agak jauh, sekitar 30 menit kalau dari kampungku ke kampung itu. Ada satu kelompok juga banyak juga pengikutnya. Sebenarnya yang di Gunung Kidul ini bukan hanya 50 sampai 100 ya, tapi banyak, diperkirakan itu pada waktu sholat Aidilfitri itu diperkirakan sudah hampir ratusan orang. Jadi bisa 500-an orang lebih gitu yang sholat Id atau sholat Aidilfitri di Gunung Kidul itu yang pada waktu yang lalu gitu. Dan yang di Jember ini juga, cuman bedanya itu yang di Jember ini sholat Aidilfitrinya itu setelah kita hari raya kedua. Hari raya kedua yaitu sebelah 12-nya mereka baru sholat Aidilfitri. Jadi tidak ikut arahan daripada Kementerian Agama Republik Indonesia, di mana Kementerian Agama Republik Indonesia telah mengumumkan bahwa
Lebaran itu atau hari raya itu pada tanggal 10. Namun ada di beberapa tempat itu yang tidak ikut. Nah, organisasi sesat seperti inilah walaupun kecil ini tidak boleh dibiarkan, karena Indonesia ini cenderung sangat potensinya itu besar sekali untuk disesatkan. Kenapa? Karena mungkin seperti yang abang bilang tadi, minimnya dari jauhnya dari perkotaan, mungkin dari bandar, atau informationnya kurang gitu. Jadi inilah kelemahan kita sebenarnya. Kelemahan di Indonesia itu kenapa gampang sekali aliran sesat itu berkembang di Indonesia. Jadi walaupun kecil itu nggak boleh dibiarkan, karena dari kecil lah semuanya akan besar. Apapun yang kecil itu berpotensi untuk menjadi besar. Jadi aliran-aliran seperti inilah tidak boleh dibiarkan. Jika dibiarkan maka akan jadi besar gitu. Itulah kenapa Malaysia sangat tegas di bidang agama, dan Indonesia sebenarnya harus tegas karena kita adalah mayoritas Islam, bahkan menjadi Islam yang terbesar di dunia. Kita ini adalah negara yang paling besar, negara yang paling besar Islamnya di dunia, paling banyak penganut Islamnya di dunia gitu. Jadi harusnya kita lebih tegas dari Malaysia. Ya memang kita bukan negara Islam, tapi setidaknya norma-norma atau hukum-hukum Islam harus ditegakkan. Bukan ditegakkan secara masif ya, tapi aturan-aturan seperti inilah agar tidak terjadi kesesatan-kesesatan. Karena jika rakyat Indonesia tersesat, maka yang rugi itu negara. Bukan siapa yang rugi, tapi negara yang akan rugi gitu. Makanya seharusnya negara harus memberikan satu hukuman untuk orang-orang yang seperti ini agar tidak terjadi di tempat-tempat yang lain gitu. Karena kalau dibiarkan, yang kecil itu akan menjadi besar guys. Apalagi yang besar gitu. Jadi iya jangan diremehkan. Wah ini hanya organisasi kecil gitu. Iya memang kecil. Tapi suatu saat mungkin dia akan jadi besar. Kalau sudah besar, toh kita akan membubarkan mereka. Susah. Terjadi perlawanan di sana sini. Akhirnya apa? Chaos. Terjadilah pergaduhan antara umat Islam dengan umat Islam gitu. Itulah yang jangan sampai terjadi gitu. Jadi mumpung masih kecil, jadi diselesaikan, berikan mereka motivasi, berikan mereka pelajaran-pelajaran Islam yang ahli sunnah wal jamaah, agar mereka itu sadar dan kembali ke jalan yang benar gitu. Jadi inilah kelemahan dari kita. Kita harus sadar itu semua. Jangan kita meremehkan sesuatu yang kecil, karena dari kecil lah semuanya akan besar. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Terima kasih atas pertanyaan kalian semuanya. Ini sebenarnya pertanyaan ini banyak sekali di YouTubeku pada waktu saya mereaction video yang lagi viral di Indonesia, Lebaran di tanggal berapa itu tuh hari, saya lupa. Jadi banyak pertanyaan, itulah saya jawab. Kebetulan pertanyaan ini banyak yang sama dengan pertanyaan yang ditujukan kepada abang ini gitu. Ya, itulah saya reaction video ini gitu guys. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.